Halo teman-teman pembelajar bahasa Arab, pernah nggak sih kalian ngerasa kalimat yang kalian buat tuh agak kaku karena kayaknya harus selalu sebutin siapa pelakunya? Nah, hari ini kita bakal ngebuka satu taskil baru yang bakal bikin bahasa Arab kalian jadi jauh lebih luwes dan natural. Kita bakal kenalan sama yang namanya naibul fa'il, si aktor pengganti dalam sebuah kalimat. Udah siap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh pikirin, dalam percakapan sehari-hari kita kan sering banget ya ngomong kayak gini, kuenya udah dimakan, atau pintunya udah dikunci. Fokus kita itu ke kuenya, ke pintunya, bukan ke siapa yang makan atau siapa yang ngunci. Nah, di bahasa Arab ada loh cara yang super elegan buat ngomongin hal-hal kayak gini. Dan itulah inti dari pembahasan kita hari ini. Gini deh, biar gampang, bayangin aja kita lagi nonton pertandingan sepak bola. Tiba-tiba, striker andalan kita, si al-fa'il atau si subjek, harus keluar lapangan karena cedera. Pertandingannya berhenti nggak? Nggak kan? Pasti ada pemain pengganti yang langsung masuk buat ngisi posisinya. Nah, konsep naibul fa'il ini ya persis kayak gitu. Simpel banget kan analoginya? Dan inilah dia bintang tamu kita, naibul fa'il atau naib fa'il. Kalau kita artiin secara harfiah, naib itu artinya wakil atau deputi. Jadi dia ini tuh semacam wakil resmi dari subjek yang ngambil alih semua tugas dan wewenangnya pas subjek aslinya lagi nggak ada di tempat. Keren ya namanya? Terus siapa sih yang beruntung dapat promosi jabatan ini? Jeng jeng jeng, ternyata dia adalah si objek atau dalam bahasa Arab disebut al-maf'ulu bih. Coba lihat deh perubahannya di sini. Jabatannya naik dari yang cuma objek jadi wakil subjek. Dan yang paling penting, gajinya alias status i'rabnya juga ikut naik. Dari yang tadinya nasab dengan harakat fathah, sekarang dia jadi marfu' dengan harakat dhammah. Perubahan harakat ini krusial banget loh, jadi harus diingat baik-baik. Tapi tunggu dulu. Promosi jabatan ini ada syaratnya. Si objek nggak bisa ujuk-ujuk naik pangkat gitu aja. Kata kerjanya sebagai bosnya harus di-upgrade dulu. Kita harus kasih semacam power up ke kata kerjanya, dan dalam istilah grammar Arab, ini disebut fi'il majhul, alias kata kerja pasif. Oke, kita mulai dari power up yang pertama, buat kata kerja bentuk lampau atau fi'il madi. Formulanya gampang banget, cuma 2 langkah doang. Pertama, huruf paling depan dikasih harokat domah. Kedua, huruf sebelum yang terakhir dikasih kasroh. Udah gitu aja. Contohnya nih, kata kataba artinya dia telah menulis. Berubah jadi kutiba, itu telah ditulis. Gampang banget kan? Terus, gimana kalau kata kerjanya bentuk sekarang atau fi'il mudhari? Aturannya mirip, tapi ada sedikit beda. Huruf pertama tetap kita kasih domah, tapi huruf sebelum terakhirnya sekarang kita kasih fathah, bukan kasrah. Jadi, kata yaktubu berubah jadi yuktabu. Nah, perhatiin ya bedanya, yang madhi pakai kasrah, yang mudhari pakai fathah. Oke, semua bahannya udah kita siapin, kita udah tahu cara nge-power up kata kerjanya, dan kita juga udah tahu cara promosiin si objek. Sekarang saatnya kita gabungin semuanya dan kita lihat keajaibannya terjadi. Siap-siap ya, kita akan lihat transformasi total dari sebuah kalimat aktif menjadi pasif. Ini nih bagian paling serunya. Ini dia arena kita. Kalimat aktif yang normal banget. Qara'at talibul kitabah. Coba perhatiin baik-baik ya. Ada kata kerja qara'a, ada subjeknya yaitu at-talib, dan ada objeknya yaitu al-kitabah. Lihat deh, di akhir kata al-kitabah, harokatnya masih fathah. Itu tandanya dia masih jadi objek biasa. Oke, langkah pertama kita bakal main sulap sedikit. Kita hilangkan aktor utamanya, yaitu si subjek, at-talib. Karena di kalimat pasif, kita nggak butuh dia lagi. Jadi kita ucapkan bye-bye fa'il. Selanjutnya, giliran si kata kerja yang kita upgrade. Ingatkan aturan buat fi'il madhi tadi, dhammah di huruf pertama, dan kasrah di huruf sebelum terakhir. Jadi, kata qara'a kita sulap jadi quri'a. Keren. Dan ini dia momen puncaknya. Si objek, al-kitabah, sekarang maju dengan gagah buat ngisi posisi yang ditinggalin subjek. Dia resmi dipromosikan jadi naibul fa'il. Dan sebagai tanda kenaikan jabatannya, harokat di akhirnya berubah dari fathah menjadi domah. Voila! Kalimat kita sekarang menjadi quri'a al-kitabu, yang artinya buku itu telah dibaca. Gimana? Keren banget kan perubahannya? Terus mungkin kalian mikir, kenapa sih ribet-ribet ngilangin pelaku? Nah, ini dia gunanya. Kadang kita emang nggak tahu siapa pelakunya, misalnya, dompetku dicuri. Atau pelakunya itu udah jelas banget, jadi nggak perlu disebut lagi, kayak tadi sudah dipanen. Bisa juga karena kita mau menonjolkan si objek, misalnya dalam berita, jembatan baru telah diresmikan.
Fokusnya kan ke jembatannya, bukan siapa yang meresmikan. Jadi, ini bukan cuma soal grammar, tapi juga soal gaya bahasa. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya kalian yang praktek. Aku punya tantangan nih buat kalian. Ada kalimat aktif, Fataha Muhammadun al-Bab. Tugas kalian adalah mengubah kalimat ini jadi kalimat pasif yang artinya pintu itu dibuka. Siap terima tantangannya? Biar lebih gampang, aku kasih 2 petunjuk ya. Pertama, coba ingat lagi gimana cara power up kata kerja fi'il madhi. Kata fataha itu bakal berubah jadi apa? Kedua, kalau si al-babu udah naik pangkat jadi wakil subjek, harokat terakhirnya jadi apa? Hayo, coba dipikirin baik-baik. Gimana? Udah dapat jawabannya? Kalau udah, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Aku penasaran banget pengen lihat siapa aja yang berhasil menaklukkan tantangan Naibul Fa'il ini. Oke deh, sekian dulu ya untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa buat terus latihan biar makin jago. Sampai ketemu lagi di pembahasan skill bahasa Arab keren lainnya.